Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Istiqomah Amalia, guru RA di Probolinggo, yang kali ini akan menjelaskan kembali pengisian Sispena untuk standar 2, ya, khususnya untuk di tingkat RA dan sejenisnya, PAUD ya. Nah, kalau kemarin kita sudah pengisian PPA standar 1, sekarang kita melihat apa isi dari standar isi PPA apa standar 2 ini ya. Jadi kalau di sini kurikulum tingkat satuan pendidikan, di sini ada tiga. Tiga ini adalah muatan materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Jadi apa namanya eh, standar 2, 2.1 itu adalah kita mengupload kurikulum. Upload kurikulum. Jadi kalau ini di muatan materi pembelajaran itu yang di kurikulum ini ya, di kurikulum apa namanya KOSP itu yang bab 4 ini sampai sampai waktu pembelajaran efektif ini ya. Jadi memuat materi pembelajaran. Kemudian di metode pembelajaran isinya itu adalah metode pembelajaran. Kalau di KOSP atau di kurikulum merdekanya belum ada secara khusus menunjukkan metode pembelajaran, kita membuat sendiri seperti ini, apa metode pembelajaran yang kita pakai. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu kita bisa pakai metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, jadi ini kita apa namanya? Kita buat apa PBL itu, kemudian bagaimana caranya penerapannya, kemudian contoh pembelajarannya. Kemudian jangan lupa penetapan dan ditandatangani oleh kepala, ya. Kemudian di standar 2 yang ketiga itu adalah lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga, yaitu eh, apa namanya? Lembar pengesahan ini yang ini. Lembar pengesahan berarti dokumen kurikulum operasional madrasah, halaman pengesahannya itu minimal ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi hanya lembar ini saja yang di-upload. Nah, sudah ya, untuk 2.1 sudah. Kemudian kita ke 2.2. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk acuan kurikulum yang 2.2, acuannya itu apa? Jadi kalau ini punya teman saya ini yang dicentang ya. Kalau menurut saya ini tidak usah. Karena kita itu tidak pakai internasional ya. Tapi kalau campuran nasional dan lokal itu bisa. Tetapi kalau kita itu pakai yang standar nasional saja, yang dari Kemenak misalkan, kita itu pilih saja centang yang standar nasional, yang isinya itu ini. Ini salah anu. Nah, jadi yang KMA nomor 347 tahun 2022. Ini bisa ada di internet banyak ya. Jadi ini full satu buku ini di-upload di 2.2 ya. Jadi 2.2 itu acuan kita, karena kita sudah pakai kurikulum Merdeka, jadi kita upload KMA nomor 347 tahun 2022. Kemudian yang standar 2, 2.3
Ini secara otomatis dari apa namanya dari emis atau dari dapodik. Nah, kalau kita dari RA, kita otomatis yang dari RA. Jadi kita itu nggak usah takut akreditasi karena siswanya sedikit. Karena pengisian Sispena itu atau kita bisa divisitasi itu minimal siswanya 10. Nah, dokumennya seperti apa? Kita hanya ini tidak apa-apa. Pokoknya harus ada judulnya data siswa RA kelompok A siapa, kelompok B siapa. Ini ya, jangan lupa ditandatangani oleh kepala. Jadi untuk kolomnya ini bebas, ya. Nah, untuk apa namanya? Misalkan ini disuruh sinkron, sinkronkan dulu, tetapi ketika datanya tidak muncul, kita isi manual, ya, kita isi manual. Nah, cukup sekian dulu standar 2. Saya ingatkan kembali, mumpung masih di tahun 2024, ayo kita gercep mengisi Sispena. Karena ketika kita itu tidak mengisi Sispena, nanti kita akan tetap terpanggil untuk visitasi. Daripada kita itu kelabakan, mending kita mengisi dari sekarang, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.